Ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui pondasinya menerus pada lempung yang kenyal. Kohesinya 50. Lebar pondasi 1 meter. Gamma M-nya 19 kilonewton per meter kubik. Ditanam pada kedalaman 0,7 meter, 70 cm ini. Pertanyaannya, berapa Q ultimate dan beban yang dapat dipikul bila FK-nya 3? Jadi kita tetapkan FK-nya 3 faktor keamanan. Oke? Nah, kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaiannya gampang, Anda perhatikan. Pondasi menerus. Ya kan? Diketahui. Kita tulis dulu Q ultimate-nya CNC plus TNT plus 0,5 gamma B kali N gamma. Bener kan? Nggak tahu, Pak. Ya, kalau Anda nggak tahu, kita lihat ini. Aduh, mana dia? Ini kan? Pondasi menerus kan ini rumusnya. CNC, QNT, 0,5 gamma B, N gamma. Benar ya? Oke. Dah, kemana dia? Nah, kemudian kita tetapkan dulu. Di sini dikatakan kelongsoran geser umum karena lempung kenyal. Jadi kan pondasi menerus pada lempung kenyal diketahui. Nah, berdasarkan teori kita tadi atau catatan kita tadi, lempung kenyal itu apa? Kelongsoran geser umum. Oke? Dan benar juga, kohesinya kan 50 tuh. 50 tuh masih masuk umum. Lebih kecil dari 50 baru lokal. Ya? Maka dari itu kita ngitung dulu NQ-nya itu adalah E dikali dipangkat dengan Pi tangan sudut geser dalam tangan kuadrat dari sudut 45 sudut geser dalam dibagi 2. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini sudut geser dalamnya nggak ada nih. Iya kan? Benar nggak? Oke. Nah, kalau kita misalkan nggak ada, berarti anggap atau asumsi 0. Oke. 0 dibagi 2, 0. Tambah 45. Ya. Ya kan? Tangan 45. 1. Benar ya? Dikuadratkan 1. Terus yang ini E bilangan apir dipangkatkan Pi. Di tangan dari sudut geser dalam, tangan 0. Berapa tangan 0? 0. Berarti suku ini berapa nilainya? Bilangan dipangkat 0. 1. 1 dikali 1. 1. Masih bisa dihitung. Jadi nggak diketahui nih sudut geser sudut geser dalamnya Pi. 0 dimasukin sini. Oke. Nah, kita lihat nih. NQ-nya 1. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan gitu, NC-nya itu NQ dikurangi 1 kotangan dari sudut geser dalam. 1 dikurangi 1 kali kotangan 0. Ya 0. Benar nggak? N gamma itu rumusnya 2 kali NQ plus 1 kali tangan sudut geser dalam. 2 dikali 1 tambah 1 gitu ya. Tangan 0. Ya 0. Nah. Kalau 0, ini 0. Ya kan? NQ-nya 0. Ya. N gammanya 0. Ultimate-nya nggak ada.
Kan mustahil. Gitu loh. Ya, jadi ini contoh yang menunjukkan bahwa ada nilai tertentu bahwa kalau sudut geser alamnya kita asumsikan NC-nya itu mesti diambil 5,14. Ya. Nah, kalau Anda baca bukunya, Trisakti menjelaskan sudut geser dalam nol, Anda harus ambil NC-nya 5,14. Dan di gambar grafiknya juga sama, itu di agak mencong garisnya, itu nggak langsung parabola gitu. Ada nilainya 5,14. Nah, contoh soal yang menjelaskan teori. Jadi nggak lewat teori tertulis gitu, dijelaskan di contoh soal. Jadi untuk sudut geser dalam nol yang Anda ambil nol, NC-nya diambil 5,14. Sekarang kita hitung. Kalau NC-nya 0,415, 5,14, Q-nya tentu gamma dikalikan kedalaman. Muka tanah kan tidak diketahui nih. Kalau nggak diketahui, ya anggap nggak ada muka tanahnya, jauh. Jangan Anda taruh di muka tanah, lain dia. Dianggap nggak ada. Sama nanti kalau Anda baca bor dari lab boring, atau data tanah, data sondir, kalau nggak ada apa-apa itu, muka air tanahnya nggak ditulis di situ, itu harus diasumsikan kering. Muka air tanahnya dalam sekali gitu. Ya. Gitu, ya. Oke. Berarti kita nggak masuk muka air tanahnya tadi kondisi 5 kan jadinya ya. Benar nggak? Maka Q-nya adalah gamma M dikalikan kedalaman dm. Dapatnya ini. Gamma B-nya gamma M kali D. Jelas nih ya, kondisi 5. Kondisi 5. Kondisi 5 kan ini. Ya kan? Gamma M kali DM. Gamma M kali D. Jadi muka air tanah jauh. Tapi kok nggak bisa ke sini? Harus begitu. Ya sudah. Hitung sekarang. C-nya kan 50. Nih. Masukin 50. NC-nya 5,14. Masukin NC-nya. Nih. Oke. Q-nya 13,3. Masukin. NQ 1. Masukin. Ya. Anda perhatikan. N gamanya 0. Masukin. Gamma B-nya 19. Nih. Baru ada nilainya. Kalau misalnya NC-nya nggak ada, ini kan 0 semua. Ya kan? Cuman segini. Nggak mungkin. Ini 0 cuman segini. Jadi 13 nih. Jadi, karena kita tahu ini length geser umum, maka minimal nilai dari kohesinya itu mesti digaris faktor NC-nya. Nah, untuk itu NC selalu diambil 5,14. Jadi Q ultimate-nya 270. Ini nilai istimewa ya. Jadi kalau Anda sudut gesernya 0, itu NC-nya 5,14. Dapat daya dukung maksimum 270,3 kilonewton per meter persegi. Nah, tadi QA itu adalah Q ultimate dibagi FK kan? Rumusnya. 270 dibagi 3. Karena FK-nya kan diketahui 3 tadi. Mintanya kan? Bila FK 3. Oke. Nah, berarti QA-nya adalah 90,1 kilonewton per meter persegi. Yang bawah ini. Daya dukung kan? QA.
90,1. Oke. Ditanyakan kan beban yang berapa beban yang dapat dipikul. Di ultimate udah terjawab. Beban yang dapat dipikul yang ditanyakan. Bagaimana kita mendapatkan beban yang dipikul? Kita tahu bahwa sigma 0 atau tegangan kontak di sini itu sama dengan T dibagi dengan B kali L. Ya, Anda tahu P-nya adalah dicari. Benar nggak? Pondasinya lebarnya 1. Ya kan? Ya, silakan. Lebarnya 1 pondasinya. Tapi menerus. Nah, kalau menerus kepanjang tuh. Nah, kalau pondasi menerus berarti panjangnya berapa? Gimana nih ngitungnya? Ya, jadi harus diambil panjangnya per meter lari. Jadi untuk pondasi menerus itu selalu kita L-nya 1 meter. Maka dengan demikian, maka P dibagi 1 kali 1. 1 kali lebarnya, terus 1 yang ini adalah panjangnya per meter lari. Nah, kita tahu bahwa sigma 0 ini sebenarnya kan ada di sini. Dari atas kan? Benar nggak? Tegangan kontak itu dari atas kan? Sedangkan daya dukung IA itu dari bawah. Kalau dia ini setimbang, artinya nggak amblas, kuat daya dukungnya. Berarti antara sigma 0 dengan QI ini kan sama. Benar nggak? QI tadi 90,1. Berarti sigma 0, atau dengan kata lain P dibagi dengan 1 kali 1, itu sama dengan QI. Sama dengan 90,1. Berapa P-nya jadinya? Iya. Bebannya 90,1 kN. Jadi maksudnya, kenapa sigma 0 sama dengan QA? Ya dari atas dengan dari bawah. Iya kan? Disamain berarti 90,1 kN. Ada yang belum jelas? Silakan. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Sekarang pondasinya bujur sangkar. Berarti B dengan L-nya sama. Oke. Diketahui lagi, pasir lepas. Jadi pada pasir lepas. Kohesinya 0. Pasir lepas. Nggak ada kohesinya nih. Itu sekali mungkin. Tapi sudut geser dalamnya 33 derajat. Oke. Gamma M 20 kN per meter kubik ditanam pada kedalaman 1,5. Dalam juga nih ya, hampir sama dengan lebarnya dalam. Bebannya 1500 kN. Jadi kolom itu bebannya 1500. Ditanyakan berapa FK-nya. Kalau pondasi ini aman, berapa FK-nya? Gitu. Oke. Penyelesaian. Lihat, sama ya. Karena dia bujur sangkar, rumusnya bujur sangkar. Tulis dulu rumus bujur sangkar. Ini kan? Anda boleh lihat di situ. 1,3 CNC, QNQ 0,4, gamma B, N gamma. Ada beberapa buku ini bukan 1,3, 1,2. Ya, nggak usah dipermasalahkan lah. Ini satu koefisien, ya. Mungkin ada juga, mungkin Pak Imam ngajarnya bukan 1,3 nih. Pak Budi, siapa? Bu. Tapi kalau di saya nanti ngitungnya ini 1,3, ya. Karena dihitung komputer ini susah kalau Anda pengen. Di debat sih boleh aja, ya. 1,2 ya silakan aja. Ini 1,3 di saya. Oke. Kelongsoran geser lokal. Ya, karena pasir lepas.
Terus nilainya ini sebenarnya 33 derajat ini nggak lebih dari 36 kan? Benar nggak? Tapi tidak juga lebih kecil dari 28 kan? Benar nggak? Jadi kalau kita lihat ini daerah abu-abu nih, 33 derajat. Benar nggak? Nggak bisa kita katakan dia masuk lokal kalau lihat dia ini sendiri. Cuma ada kata ini pasir lepas. Nah, sudah kalau gitu kita anggap dia lokal. Itu loh, diasumsikan lokal. C-nya 0. Nah, kalau lokal berarti rumus sudut geser dalamnya mesti pakai aksen kan tadi kan? Benar nggak? Kita cari dulu arcus tangan 2/3 dari tangan sudut geser dalam. Sudut geser dalamnya kan 33, 2/3-nya dulu di arcus tangan kan dapat ini. Coba Anda hitung. Ini pakai radial apa pakai degree? Dapatnya gimana? Pakai degree pakai radial? Dicek dulu. Nulisnya gini aja nih. Hah? Degree ya? Iya. Jadi jangan di radial kan nih. Kalau radial dapat berapa? Beda nih. Di rad kan? Tak sama. Harusnya beda. Iya kan? Lain dia. Jadi ini rumusnya udah di radial, di degree. Ya. Udah dibagi 180/pi kalau nggak salah. Ya. Sudutnya. Oke. Jadi ada jelas. Nah, NQ-nya juga Anda masukkan sudut geser dalam yang sudah dikoreksi nih, ya. Anda hitung dapatnya 9,034. 3 desimal nih saya ngitungnya nih. Ya. NC-nya dihitung, dapat 18,557. Coba bisa nggak ngitung ini? Dapatnya 9,034. Kalkulator bisa nggak nih? Bisa kan? Ini ini ada di tombolnya, ada di sendiri itu pangkat X mencetnya. Jadi nulis dulu ini dapat X-nya baru pencet pangkat X. Dapatnya 9,034. Bener nggak? E-nya berapa? Di tombol itu bilangan hampir 3, sekian. 9,034. Bener nggak? Coba, kalau nggak nanti nyobanya waktu ujian susah. Ya bener ya? Oke, berarti udah bisa. Mencet kalkulatornya bisa. Mudah-mudahan nanti ketemu di apa? Di mata pelajaran yang lain, biasanya di bendung atau apa, saya dukung sama ngitungnya kayak gini. E-nya di kalkulator. Tangan kuadrat gimana? Mati dong. Ya harus belajar, kalkulator juga harus belajar. Kalau nggak susah. Ya. Karena mata kuliah kita ini, saya buat tujuan mata kuliah ini atau tujuan dari Pondasi Dagang ini dapat menghitung dengan benar. Jadi harus bisa ngitung dengan benar. Oke, NC-nya dapat 18,557, N gamanya 8688. Oke. UKM tanah diketahui nggak nih? Nggak diketahui kan? Kalau nggak diketahui pasti masuk kondisi 5 kan? Nah, kondisi 5 gamma M kali 1,5. Gamma B-nya juga gamma M dikali 1,8. B-nya 1,8.
Benar kan? B-nya 1,8, DF-nya 1,5. Maka bedanya tuh di sini. Jangan salah nih. 1 dikali dengan DF, satunya dikali dengan B. Dapat ini. Masukin aja Q ultimate-nya nih, perkaliannya, ya. 1,3 dikali 0, dikali 0, C-nya 0 kan? Dikali Q, dikali NQ, dikali dengan gamma, 0,4 kali dengan gamma B, dikali N gamma. Dapatnya 396,127 kN per meter persegi. Oke. Benar ya? Nah, terus kita tahu bahwa tegangan kontak itu P dibagi dengan B kali L. Ya, tegangan kontak. Itu sama dengan QA. Yang kontak kan dari atas. P dibagi beban, luas. Daya dukung QA. Q ultimate bagi FK. Berarti kan persamaannya gini kan? 1500 P-nya, ya kan? Dibagi B kali L, karena dia bujur sangkar 1,8 kali 1,8. Ini sama dengan Q ultimate dibagi dengan FK. Ini kan? Nah, dari persamaan ini dapat FK-nya. Ini naikin ke atas, ini turun ke bawah, ini kali ke atas, gitu kan? Dapatnya ini. FK-nya ternyata 0,856. Kecil. Nah, ini tergantung Anda. Kalau misalnya mau dilaksanakan, aman nggak nih? Iya, kecil FK-nya. Amblas-amblas nanti dulu kan gitu. Faktor amannya kecil sekali ini, nggak satu gitu loh. Ya, paling nggak mesti lebih besar dari satu, yang kita kecilin gitu loh. Jadi ini ya nggak berani, kalau saya nggak berani dilaksanakan gitu. Pondasi ini gimana caranya? Ya gedein aja pondasi ana ukurannya. B dengan L-nya ganti, misalnya 2,5. Baru hitung, pasti dapatnya FK-nya lebih besar. Oke. Jadi tinggal rumusnya itu tinggal diputar-putar aja, mau ditanya apa, ya. Ada pertanyaan? Ya, kita lihat sekarang contoh soal yang ketiga ya, contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga ini pondasinya lingkaran pada pasir yang padat. Pasir yang padat. Oke? Padat banget gitu. Posisinya nggak ada, sudut geser dalamnya 30. Muka air tanah pada kedalaman 0,5 meter dari muka tanah. Gamma M 20, gamma subnya 12,04. Jadi udah langsung dapat. Ya. DF-nya 0,8. Ya. P-nya 400 bebannya. FK 3. Berapa diameter pondasi? Biar aman. FK-nya 3 tuh. Berapa nih? Nah, gimana ngitung nih? Kalau tadi kan diketahui semua tuh B-nya. Ini diameternya nggak mesti cari nih. Coba kita lihat. Ya, jadi 3 soal ini beda-beda semua nih. Pondasi lingkaran rumusnya ini kan? Oke. Kelongsoran geser umum. Pasir padat, C-nya 0. Ya, setuju kan? Pasir padat umum biasanya. Terus kohesinya juga nggak ada. Bener nggak? Ingat-ingat grafik apa? Syarat tadi ya. Nah, NQ-nya kalau Anda perhatikan, kalau C-nya 0, NQ-nya kan ada. NC-nya ada karena sudut geser dalamnya ada. Ya kan? Sudut geser dalamnya 30 derajat. NC-nya 30. N gamanya 22.
Ini tinggal dihitung aja. Muka air tanah kondisi 2. Kenapa? 0,5, DF-nya 0,8. Benar ya? Anda kedalamannya 0,8, muka air tanahnya 0,5. Benar, kondisi 2 kan? Ya, jelas nih ya. Oke. Kondisi 2 untuk Q-nya berarti ini. Gamma M dikalikan kedalamannya muka air tanah. Kita lihat deh. Ya kan? Nah, kondisi 2 kan ini. Gamma M kali X. X-nya ini. Tadi diketahui X-nya berapa? 0,5. Ya. Oke. Jadi 20 gamma M, 0,5 X-nya, terus NQ, gamma subnya dulu, dikali dengan 0,8 kurang 0,5. Ini DF dikurangi X kan? Benar. Dapatnya 13, sekian. Oke. Terus kalau dia lingkaran berarti gamma sub dikali dengan R. Benar ya? Untuk gamma B-nya. Iya kan? Gamma sub dikali B. Kalau dia lingkaran gamma kali R kan? Tuh. Maka karena R-nya yang diminta kan diameter, berarti 2 kali R kan? Maka kita gamma R-nya kita dalam R nih. Tuh. Gamma kali R-nya itu adalah 12,04 R. R itu jari-jarinya. Masukin ke rumus umum. 1,3 kali 0 C-nya. Berarti suku ini 0 kan? NQ Q kali NQ 0,6 dikali 1 0,4 R kali ini. Jadi Q ultiminya dalam R. Ini kalau diselesaikan ini 0, ini dapatnya 250, ini dikali 0,6, dikali ini dapat 161, ya kan? Tapi ada R-nya. Sama dengan Q ultimate. Benar nggak? Nah, kita tahu bahwa tegangan kontak adalah beban dibagi luas dari pondasi alasnya. Karena dia lingkaran berarti 1/4 πd kuadrat. Setuju nih? Luas lingkaran. Ya? 1/4 atas setengah PR. 1/4 πd kuadrat. Ini sama dengan tegang daya dukung. Yang atas sama dengan yang bawah. Berarti kita masukin P-nya 400, D-nya mau dicari, Q ultimate-nya masukkan ini kan? Benar nggak? Taruh di sini. R itu sama dengan setengah D. Setuju? Diameter D-nya. Jadi jari setengah diameter. FK diketahui 3. Setuju? Anda lihat nih. Ini pangkat 2 naik ke atas pangkat 3. Bisa Anda dapatnya D yang berapa? Iya, dicoba-coba tuh. Nah, Anda masukin D coba satu-satu. Jadi kalau kita lihat nih, soal ini sebenarnya susah. Kenapa? Berapa diameter pondasi? Berarti kita udah merencanakan kan untuk aman. Jadi kok perhitungan hanya menghitung dengan merencanakan itu nggak sama pengertiannya. Kalau berencana itu biasanya udah susah. Kita menentukan supaya aman. Tapi kalau kita menghitung, diketahui B dengan L-nya. Ya. Nah, silakan Anda coba-coba ini dapatnya berapa, ya. Coba-coba nih, Anda selesaikan dulu nih pangkat 3 nih. Ini naik ke atas, dikali 42, jadi ini berapa nih? Ini naik ke atas jadi 4/1 kan? Jadi 2 D pangkat 3.
pi, ya. Terus dikali ini baru bagi 3. Ini bagi 3 dulu semua. Oke. Pokoknya dalam pangkat 3 aja. Ingat? Ini sengaja dikosongin nih. Dapatnya berapa nih kalau Anda hitung, ya? Oke. Jadi contoh soal ada 3 macam, ya. Untuk soal 3 ini sudah mulai merencanakan berapa diameter biar aman dengan FK3. Cari ini D-nya, diameternya. Ya, sampai di situ.